bisa utarakan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, berbahasa, berbicara, mengutarakan makna, dan bersangkut paut dengan arti yang abadi. Ini hanya diberikan kepada manusia. Nah, inilah yang disebut peta teladan Allah. Salah sebagian daripada dicipta menurut peta teladan Allah, yaitu kita seperti Tuhan yang mempunyai arti, makna, rencana di dalam kekekalan, dan dia mewahyukan itu kepada umat manusia melalui para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, untuk memimpin pikiran kita, untuk mengarahkan seluruh kerohanian kita menuju bagaimana bersatu dengan rencana Allah yang kekal. What a privilege if our will is in accordance with the eternal will of God. What a privilege if you truly understand the meaning of the truth being revealed by God. Allah punya kemauan, kebenaran, pengertian, arti, makna yang sesungguhnya yang berada di kekekalan dimengerti oleh manusia yang hidup berapa puluh tahun di dunia ini saja. Sehingga otak, rasio yang berpikir itu diatur oleh Roh Kudus dan diatur untuk berarah kepada makna kekekalan dari Tuhan. Sehingga kita hidup bukan hanya melayani sementara, hidup bukan hanya memuaskan kebutuhan fisik, hidup bersatu, hidup berharmonis dengan rencana Tuhan Allah. Dan di situ bahasa-bahasa yang paling penting adalah bahasa-bahasa dengan kebenaran, benar-benar jujur dan benar-benar sesuai dengan rencana Allah diutarakan oleh mulut. Maka saudara-saudara, hukum ke-9 adalah satu-satunya hukum bersangkut paut dengan bicara. Do not speak something false. Do not have a false testimony against your fellow people. Jangan bersaksi dusta yang mencelakakan orang lain. Di dalam hal ini, ayat dan perintah ini bukan hanya bicara tentang boleh bohong atau tidak boleh bohong. Itu terlalu dangkal. Di sini adalah mulutmu bagaimana berbicara kebenaran, dan engkau mengutarakan sebagai saksi Allah. Engkau seharusnya bagaimana mempergunakan keadaan berlidah, berbahasa, dan motivasimu adalah tidak mencelakakan orang lain. Di dalam takut kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia, yang dua ini menjadi dasar 10 hukum. Benarnya kedua prinsip ini terkandung di dalam perintah yang ke-9. Seseorang yang berbicara kebenaran, dia akan berbicara seperti Tuhan dengan sifat ilahi sesuai dengan kehendaknya. I only speak the truth. I only speak the true things. I only be the witness of the truth. Nothing else. Saya tidak akan menjadi saksi dusta. Saya tidak akan menjadi orang yang membicarakan hal yang najis, yang tidak beres. Orang membicarakan hal yang merugikan orang lain, yang tidak memuliakan Tuhan. My mouth is an instrument to express the truth, because I'm created after the image and the likeness of God. My heart is to love God and to love people, to love men. Di sini cinta kasih kepada Tuhan Allah dan cinta kasih kepada manusia mengakibatkan pembicaraan dan kesaksian kalimat bahasa, kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menjadi batu syak, tidak menjadi sesuatu pisau yang tidak kelihatan untuk menusuk orang, untuk merugikan orang lain, untuk mencelakakan orang lain. Saudara-saudara, kita masih ingat banyak hal, hati kita begitu sedih karena mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak beres. Kadang-kadang orang memaki kita, orang memfitnah kita dengan satu kalimat yang seperti hanya 2 detik dengan suara yang tidak arti apa-apa, tapi telah menjadi kerugian, kecelakaan besar untuk melumpuhkan niat perjuangan kita. Saudara-saudara, ada kalanya seorang ibu yang katakan kalimat terlalu menghina anak, menjadikan anak itu seumur hidup tidak mau berjuang lagi. Goblok, kamu seperti babi,
Nah saudara-saudara, kamu kira waktu itu cuma 2 kalimat tok, cuma mengutarakan marahmu tok, tapi kemarahanmu tidak membuktikan kamu pendidik, hanya membuktikan kamu pengekspresif ketidakpuasan jiwamu. Dan engkau tidak tahu kalimat-kalimat seperti itu menjadi satu batu syok, menjadi sesuatu hambatan, menjadi satu pembunuhan batin yang merugikan orang lain. Kita harus minta Tuhan memberikan kepada kita kesadaran, memberikan kepada pengabdian, sehingga mulut dan perkataan yang keluar daripada bibir kita itu memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Saudara-saudara, dan anak-anak kalau bohong kabar kita marah luar biasa, sehingga kita tidak mau dibohongin, kita tidak mau dikelabuin, kita tidak mau ditipu oleh orang lain. Tuhan Yesus berkata, jika engkau mau diperlakukan bagaimana, perlakukanlah terhadap orang lain terlebih dahulu. Kamu mau direspek, respek orang lain. Kamu mau disenyumin, senyumin orang lain. Kamu mau dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu. Di sini kita melihat seluruh etika Kristen ada etika inisiatif. Seluruh etika Kristen adalah etika aktif, bukan etika pasif. Saya kok kurang dihormati, kok saya kurang diperhatikan, saya kurang dicintai sama orang lain. Semua orang mempunyai konsep semacam demikian, belum mengerti cara etika Kristen. Seorang yang sekolah di sekolah teologi datang kepada saya. Dia mengatakan, saya kok rasa di sini kurang dihargai, saya di sini kurang diperhatikan. Saya bilang, kalau begini, you mau apa? Dia bilang, saya harap sekolah ini berubah, lebih banyak orang memperhatikan saya. Saya bilang, saya setuju. Kalau banyak orang memperhatikan orang lain, termasuk kamu juga di dalam banyak orang memperhatikan orang lain. Jadi sikap bukan celah, bukan tuntut, bukan kritik, bukan tidak puas kepada orang lain, tapi tidak puas kepada dirimu. Dan setiap diri tidak puas kepada diri kita, setiap diri mau menjadi berkat bagi orang lain, baru sekolah ini ada majunya. Konghucu mengatakan, 君子求诸己，小人求诸人. Maksudnya, seorang yang terus menuntut diri itu orang gentleman. Seorang yang terus nuntut orang lain, seorang terdiam. Saudara-saudara, ini kurang beres, itu kurang beres. Engkau kurang cinta, engkau kurang perhatikan, engkau kurang rohani. Terus mencela, terus kritik. Ini tidak beres, itu tidak beres. Saudara-saudara, orang itu orang kerdil. Konghucu mengatakan, seorang gentleman bukan terus mengatakan ini tidak beres, itu tidak beres. Terus mengatakan aku tidak beres, aku tidak beres. Tetapi kalau terus mengatakan aku dah beres, bukankah lama-lama menjadi orang yang minder, atau orang yang terlalu tekanan jiwa, akhirnya terlalu stres, atau akhirnya dia tidak bisa keluar daripada kemelut kesulitan self esteem yang terlalu inferior? Tidak. Saya dah beres, saya dah beres. Menuntut diri sambil mengkoreksi diri, menuntut diri sambil meninggalkan diri yang kurang beres, sambil menuntut diri, sambil maju terus bersandarkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, anak kecil yang dimarah-marahin papa mamanya, dia bisa nangis. Setelah nangis, dia tetap berubah dan tetap maju. Karena apa? Karena dia mempunyai jiwa membenar, membereskan, memperbaiki diri. Tapi orang yang sudah tua, kalau dimarahin, kalau dikritik, dia bukan saja tidak memperbaiki diri, dia mulai membenci orang lain. Karena dia menganggap orang lain kurang ajar, kurang hormat kepada dia. Yang dia pakai adalah hak untuk menuntut orang lain, bukan menuntut diri. Biar kita belajar daripada hal ini. So always introspect yourself, always have your self correction. Berubah, berkoreksi, menuntut diri menjadi baik. Itu mengakibatkan kita maju terus, dan kita tidak terhambat dengan sesuatu yang mengakibatkan kesensitifan kita untuk penilaian diri dan hubungan dengan orang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan kita kemungkinan berbicara
dan berbicara sesuatu yang bersifat mengangkat, bersifat mendorong, bersifat pengharapan di depan, bersifat optimistis, itu menjadi berkat untuk membawa orang lain maju bersama di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kenapakah anak-anak kadang-kadang berbohong sama ibu? Kenapa Pak anak-anak menipu orang ayahnya? Selain dia terlalu kreatif dan nakal dan dia sangat jahat, kebanyakan anak-anak menipu ibu karena terlalu keras mendidik anak. Ibu-ibu yang terlalu keras mendidik anak mengakibatkan ketakutan dihukum. Daripada ketakutan dihukum, itu ternyata lebih baik dia menipu supaya tetap tidak ketahuan salahnya di mana, sehingga menghindarkan hukuman. Nah saudara-saudara, di dalam leadership, di dalam pendidikan, dan di dalam keluarga, yang atasan tidak boleh terlalu strength menguasai bawah sampai bawah itu menjadi orang pura-pura. Kalau dia hanya menyatakan diri secara pura-pura di hadapan bos, di hadapan atasan, di hadapan orang tua kelihatan baik, tapi sesungguhnya di dalam hatinya tak mungkin mencapai tuntutan begitu besar daripada orang-orang pemimpin atau ayah, ibu, guru terhadap dia. Pasti dia menjadi seorang yang pakai topeng. Jadi di sini penipuan daripada anak kecil diakibatkan oleh orang-orang pendidik yang kurang bijak. Saudara-saudara, seorang ibu, seorang ayah, seorang pemimpin yang bijak adalah bisa mengutarakan dan bisa menerima pengutaraan daripada bawahnya secara jujur dan dalam status manusia dan manusia yang saling hormat dan fair. Saudara-saudara, ibu yang nanti sabar mendengar pengutaraan anak kecil yang kadang-kadang ngomongnya tidak beres, pikirannya belum matang, belum waktunya dia bicara seperti itu, tapi you sabar mengakibatkan dia mau. Dia berani keluarkan kalimat-kalimat dari dia. Ada seorang yang umur 13, dia bilang, "Ma, aku mau bicarakan satu hal, tapi saya malu kasih tahu sama orang lain. Hanya mama saja yang saya mau kasih tahu." Dan mama bilang, "Nanti saya panggil papa." Enggak, jangan panggil papa, hanya mama. Ya, papa itu papa, mama itu mama. Saya hanya mau bicara sama mama. Oke, mama bilang oke. Nah tapi mama mesti janji ya. Janji apa? Kok anak kecil suruh mama janji? Sesudah dengar, simpan dalam hati. Tak boleh bocor ya. Tak boleh kasih tahu sama orang lain. Mama bilang oke lah, janji. Sungguh loh ma, sungguh janji. Mama bilang sungguh. Di hadapan Tuhan loh ma. Anak ini mendekat mamanya selangkah demi selangkah. Ya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sumpah loh ma. Wah, mamanya bilang apa-apa nih ya. Ngomong dong. Enggak, ngomong dulu. Janji, tak boleh kasih tahu sama orang lain. Sungguh-sungguh janji, sumpah di hadapan Tuhan, tak ngomong sama orang lain. Lalu mama pikir ini pasti rahasia betul ya. Dia tanya, apa sih yang ngomong? Aku jatuh cinta sama seorang perempuan. Kalau biasanya umur 13, matiin kamu kurang ajar. Baru umur berapa? Dia bilang, padahal yang dicintai sudah umur 18. Tapi anak ini lihat matanya perempuan itu bagus, hidungnya bagus, jalannya, waduh. Dia sudah mulai timbul satu perasaan perlu satu seks yang berlawanan untuk menjadi objek cintanya. Mamanya dengar karena sudah mau marah, sudah mau pukul dia, tapi karena sudah janji, janji, sumpah di hadapan Tuhan. Jadi dia tahan terus ngomong. Saudara-saudara, akhirnya betul-betul mamanya tidak bicara sama siapa-siapa. Akhirnya anak ini waktu dia dewasa, dia menjadi seorang besar. Dan di dalam bukunya dia mengatakan, saya bertumbuh dengan sehat. Jiwa saya begitu bertumbuh dengan baik. Meskipun itu kali yang saya cinta itu tidak mungkin menjadi nyonya saya. Tapi dengan perasaan cinta mengutarakan saya seorang manusia berhak dan disimpan secret oleh ibu. Dan dia tidak maki saya, tidak marah saya. Membuat saya merasa ibu saya sangat berbijaksana. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menganjurkan ibu-ibu bisa dengar suara dari anak-anak.
dengan sabar, meskipun kalimat-kalimat yang dikatakan kadang-kadang bocengli betul-betul dan tidak matang dan tidak seharusnya, tapi harus belajar sabar. Kenapakah generation gap menjadi satu fakta? Kenapa anak-anak kita begitu jauh hatinya dari kita? Karena kita tidak mau dengar mereka, atau kita langsung potong hak mereka berbicara. Mereka adalah manusia. Dan karena engkau terlalu keras, kalau engkau salah saya pukul. Terlalu keras pukulnya, terlalu keras menghadapi anak, mengakibatkan mereka pelan-pelan cari jalan keluar. Karena mau membalas, tidak ada hak. Mau pukul, tidak kuat. Dia anak, kamu orang tua, kamu gede, dia kecil. Di bawah ketakutan ini, satu-satu jalan keluar yaitu bohong. Bohong, bohong. Sekali bohong, engkau tidak ketemu. Dia mulai belajar, di dalam fisik saya kalah, di dalam cara taktik bohong saya menang. Papa tidak bisa apa-apa sama saya. Dan seorang pendidik kalau tidak menemukan dan tidak bisa bijaksana mengatur kesalahan daripada yang dididik, maka pelan-pelan itu yang bawa akan mempunyai status lebih tinggi secara tidak sah daripada gurunya. Dan